Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal P3K, Hukum, dan SKB Bidan tahun 2024. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Baik, kita masuk ke soal pertama. Nyonya G, usia kehamilan 28 minggu, datang ke klinik Bidan H untuk melakukan ANC. Kenaikan berat badan hingga saat ini 3 kg. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan didapatkan tinggi fundus uteri 16 cm. Maka diagnosis yang tepat untuk janin Nyonya G adalah A. IUFD, B. IUGR, C. BBLR, D. Prematur, E. Gawat janin. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Kata kunci dalam soal ini adalah peningkatan berat badan 3 kg. Sementara TFU kecil untuk usia kehamilannya. Pada usia kehamilan 28 minggu, normalnya 3 jari di atas pusat. Sementara dalam pemeriksaan ini TFU-nya masih 16 cm. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan janin terhambat atau dikenal dengan istilah intrauterine growth restriction atau IUGR. Istilah BBLR digunakan jika bayi sudah dilahirkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun G3P1A1 hamil 38 minggu dalam proses persalinan kala 1 fase aktif dengan preeklamsia di rumah sakit. Pasien mendapatkan terapi MgSO4 sejak 30 menit yang lalu. Hasil anamnesis mulas merasa sesak nafas, keluar keringat dingin. Hasil pemeriksaan KU lemah, tekanan darah 160/100, nadi 100 kali per menit, pernapasan 14 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. TFU 33 cm, kontraksi 3 kali 10 menit, durasi 45 detik, DJJ 150 kali per menit, urin tidak ada, refleks patella negatif. Pasien direncanakan diberikan antidotum MgSO4. Cairan apakah yang paling tepat disediakan untuk kasus tersebut? A. Kalsium glukonas, B. Ringer laktat, C. Natrium klorida, D. Aqua destilata, E. Dextrosa 5%. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Yang kerja di puskesmas maupun di rumah sakit, saya yakin sudah pada tahu semua bahwa antidotum MgS4 itu adalah kalsium glukonas. Kata kunci dalam soal adalah hamil 38 minggu dengan PEB, diberi MgS4, namun setelah diobservasi ditemukan tanda-tanda keracunan MgSO4, yaitu nafas kurang dari 16 kali per menit, produksi urin tidak ada, refleks patella negatif. Jika ditemukan tanda keracunan MgSO4, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah menghentikan MgSO4 dan jika terjadi henti napas dapat diberikan antidotum atau anti racun kalsium glukonas dengan dosis 1 gram atau 20 ml dalam larutan 10% secara intravena. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, kalsium glukonas. Soal ketiga, seorang perempuan umur 36 tahun G3P2A0 hamil 10 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan bercak darah dari kemaluan sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis mual dan muntah sepanjang hari. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 150/100, nadi 80, suhu 36,5, pernapasan 20 kali per menit. TFU pertengahan pusat simpisis.
Hasil USG dokter SPOG memperlihatkan gambaran snowstorm. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Kehamilan ektopik, B. Mola hidatidosa, C. Endometriosis, D. Myom uteri, E. Abortus. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Baiklah, kita bahas. Dalam soal diketahui bahwa klien hamil 10 minggu dengan keluhan keluar bercak darah dan hasil pemeriksaannya pun mual muntah sepanjang hari. TFU-nya lebih besar dari umur kehamilan dan hasil USG terdapat snowstorm. Sesuai dengan teori di atas, dapat didiagnosa bahwa klien tersebut mengalami mola hidatidosa. Adapun gejala mola hidatidosa yaitu perdarahan pervagina berupa bercak maupun perdarahan banyak disertai pengeluaran jaringan seperti anggur atau mata ikan, bisa mual dengan muntah hebat, tanda preeklamsia atau eklamsia jika muncul di usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Ukuran uterus lebih besar dari usia kehamilan seperti kasus tersebut. Tidak ditemukan bagian-bagian janin, DJJ-nya negatif, serviks terbuka, hasil USG menandakan adanya gambaran badai salju atau snowstorm. Dan yang terakhir yaitu kadar BHCG sangat tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah mola hidatidosa. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Seorang wanita berusia 30 tahun, G2P1A0 dirujuk ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir berwarna merah segar sejak 3 jam yang lalu. Ibu nampak pucat dan lemas. Usia kehamilan saat ini 34 minggu, hasil pemeriksaan tekanan darah 80/60, nadi 100, pernapasan 20, suhu 36 derajat Celcius, TFU 34 cm. Presentase belakang kepala masih bisa digoyangkan. DJJ 140 kali per menit. Apakah tindakan awal yang akan dilakukan oleh bidan? A. Kolaborasi SPOG untuk melakukan seksosesaria, B. Induksi persalinan dengan oksitosin drips, C. Resusitasi cairan, D. Resusitasi intrauterin, E. Miring kiri. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Silahkan di pause dulu. Baiklah, kita langsung saja bahas bersama. Dalam kasus ini, klien G2P1A0 hamil 34 minggu mengeluarkan darah dari jalan lahir berwarna merah segar, tampak pucat dan lemas. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 80/60, presentase belakang kepala masih bisa digoyangkan, artinya masih BAP. Diagnosa dalam kasus ini adalah plasenta previa. Maka tindakan awal yang dilakukan adalah resusitasi cairan atau perbaiki kekurangan cairan dengan infus cairan intravena NaCl ataupun cairan RL. Nah, adapun gejala dari plasenta previa, perlu kita ketahui bahwa perdarahan berwarna merah segar tanpa disertai nyeri perut, bagian terendah janin tidak masuk ke pintu atas panggul, artinya masih konvergen, kondisi janin normal maupun gawat janin. Dan tindakan awal yang dilakukan yaitu tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam hanya boleh dilakukan di meja operasi saat tersedia persiapan seksosesaria. Selanjutnya, perbaiki kekurangan cairan atau darah dengan infus cairan RL ataupun NaCl. Dan adapun tindakan awal yang bisa dilakukan sebagai bidan yaitu tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dalam, karena pemeriksaan dalam hanya boleh dilakukan di meja operasi saat tersedia persiapan seksosesaria. Yang perlu kita lakukan yaitu memperbaiki kekurangan cairan ataupun darah dengan infus cairan intravena NaCl atau RL, dalam artian resusitasi cairan. Kemudian selanjutnya menganjurkan ibu untuk tirah baring dan segera lakukan rujukan jika di PBM, kolaborasi jika di rumah sakit.
Jadi jawaban yang tepat adalah resusitasi cairan. Nah, soal terakhir, Nyonya F umur 17 tahun G1 penol anol hamil 32 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan bengkak pada kaki, berat badan naik 1,5 kg per minggu, hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100, protein urin positif. Apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? A. Bed rest dan diet rendah lemak. B. Antihipertensi dan diet rendah lemak. C. Bed rest dan diet rendah garam. D. Antihipertensi dan diet rendah garam. E. Antihipertensi dan MgSO4. Silahkan dijawab teman-teman, tulis di kolom komentar ya. Jadi soal ini akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.